Semua sudah terjadi. Semoga saja hal ini akan lebih memperkuat cinta kita ke depan. Anjani mengerutkan alis dalam, karena seingatnya motornya dalam kondisi prima, ketika ia berangkat ke restoran itu. Tapi tiba-tiba remnya blong ketika pulang dari tempat itu. Dadanya berdesir, ketika mengingat kembali ancaman yang dilontarkan Joanna. Tetapi ia tidak mau mengambil kesimpulan gegabah. Siapa tahu dugaan itu keliru. Kita pasti akan segera tahu, siapa dalang di balik kecelakaanmu. Tidak pernah ada yang lolos, jika sudah berurusan dengan keluarga Mahesa Hadiwijaya. Anjani tentu sangat memahami reputasi gemilang sang ayah mertua. Tetapi Mas sepertinya memerlukan mandi segera, karena baunya tidak karuan. Anjani setengah tertawa, melihat kondisi sang suami yang berantakan. Kemeja Armani yang dikenakan Panji sudah lusuh. Rambut hitam yang biasanya rapi dengan sentuhan waks kini terlihat berantakan. Mana sempat aku memikirkan diriku sendiri, jika keadaanmu seperti itu, gumam Panji dengan raut muka khawatir. Jadi sejak kemarin sore, Mas Panji belum berganti pakaian? Mas istirahat dulu saja. Sebentar lagi Bunda kesini kok. Lagian juga Tante Lia ada di luar. Kenapa sih harus memaksakan diri begitu? Aku tidak memaksakan diri. Aku hanya khawatir kepadamu. Aku tidak mau, jika kamu membutuhkan sesuatu, ternyata aku tidak ada di sampingmu. Mata Anjani berkaca-kaca mendengar penuturan pria itu. Hatinya sangat terharu, dengan pengorbanan sang suami untuknya. Terima kasih ya Mas. Sekarang aku akan mandi dulu. Aku akan panggil Tante Lia untuk menemanimu. Habis ini Mas ke kantor kan? Aku tidak mau Mas mengabaikan semua pekerjaan Mas, hanya karena menjagaku. Aku bukan anak kecil lagi. Di sini aku juga tidak sendirian. Panji yang sudah mengambil handuk dari tas besar di sudut, kembali duduk di sebelah ranjang Anjani. Aku melakukannya karena ingin, dan kamu lebih penting dari apapun di dunia ini. Tapi Mas harus rasional. Di luar sana ada ribuan karyawan Mas, yang memerlukan pekerjaan mereka. Jika sampai Mas lalai sedikit saja, apa yang akan terjadi dengan perusahaan kita? Mereka menggantungkan nasib pada kebijaksanaan Mas Panji. Bagaimana jika karena menungguiku di sini, padahal ada proposal miliaran rupiah sudah di depan mata? Sebab Mas tidak di kantor, mereka memilih mencari hotel lain. Selain perusahaan akan rugi, para karyawan Mas juga akan sangat kecewa. Panji terdiam sesaat. Pria itu membenarkan ucapan Anjani di dalam hati. Ia merasa kian mencintai sang istri, karena ternyata Anjani adalah sosok yang tidak manja, dan sangat memikirkan nasib orang lain. Anjani tidak egois, tidak seperti kebanyakan teman wanitanya selama ini. Mereka akan merengek untuk ditemani, meski tahu kesibukan di kantor tak bisa diganggu-gugat. Tetapi Anjani memikirkan nasib para karyawan, meski dirinya dalam kondisi yang sangat buruk. Aku memiliki keluarga yang selalu siap setia menemaniku. Jadi jangan mengkhawatirkan diriku. Pergilah dan selesaikan pekerjaan Mas dengan lebih baik, agar Mas memiliki lebih banyak waktu luang bersamaku. Baiklah. Sekalian aku akan mampir ke kantor Papa, untuk menanyakan hasil penyelidikan kita. Akhirnya Panji mengalah. Sebelum beranjak pergi, ia menyempatkan diri untuk mencium kening, dan ubun-ubun Anjani dengan lembut. Anjani memejamkan mata menerima perlakuan penuh kasih dari sang suami. Ia sangat mengerti, jika Panji pasti kurang tidur dan istirahat. Jika Panji memaksa tetap bertahan di sana, maka sudah dapat dipastikan, pria itu tidak akan beranjak dari ruangan. Sudah siap berangkat? Tanya Anjani, begitu sosok Panji keluar dari kamar mandi, dengan memakai pakaian lengkap. Harum perpaduan antara sabun mandi, dan parfum pria menguar memenuhi ruangan.
Rasanya begitu segar, bila dibandingkan dengan bau antiseptik di sekitar ruangan. Seperti yang kamu minta, Nyonya. Terima kasih, sayang. Panji menggulung kemeja yang dikenakan hingga ke siku, dengan lipatan rapi. Wajah kuyu dan lelahnya, kini sudah berganti dengan wajah segar, dan tampan yang memikat hati. Sorot matanya yang tajam terlihat masih khawatir, tampak sekali ia enggan beranjak dari situ. Ketika polisi memberitahu, jika sang istri mengalami kecelakaan kemarin siang, ia langsung mengendarai mobil seperti kesetanan. Dirinya tidak ingat lagi akan keselamatan sendiri, pikirannya dipenuhi dengan bayangan buruk, yang mungkin sudah menimpa wanitanya. Tangannya gemetar ketika mengemudikan mobil, sementara hatinya tidak henti berdoa untuk keselamatan Anjani. Ia bersumpah tidak akan memaafkan dirinya sendiri, jika terjadi sesuatu yang buruk kepada sang istri tercinta. Dirinya sedikit lega, saat melihat Anjani tidak mengeluarkan banyak darah, ataupun lecet-lecet lazimnya orang kecelakaan. Meski tangan dan kaki patah, selebihnya tidak ada luka serius di bagian tubuh yang lain. Panji sangat bersyukur, karena ternyata Tuhan masih menjaga istrinya dengan begitu baik. Seketika perasaan Panji serasa ditampar oleh tangan yang tak terlihat. Betapa ia selama ini sudah menyia-nyiakan wanita sebaik Anjani, demi mengejar keegoisan semata. Hingga mulai detik itu, ia pun berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia akan menjaga Anjani, dan keluarganya dengan segenap cinta yang dimiliki. Kamu harus menurut apapun yang dikatakan Tante Lia kepadamu. Iya. Mas tidak perlu khawatir. Kamu juga harus minum obat tepat waktu, agar lukamu cepat membaik. Iya, cerewet. Sudah sana berangkat. Ingat satu hal juga, jangan coba-coba tebar pesona kepada wanita lain atau apa? Ada kilat nakal di mata Panji, yang ditanggapi Anjani dengan pelototan galak. Mas harus mengurus surat cutiku. Juga membelikanku motor yang baru, karena aku tidak mau mengendarai mobil ke sekolah. Lalu yang terpenting, aku ingin secepatnya memiliki momongan. Bab 23. Panji masih menatap sosok tidak berdaya di depannya. Hatinya nyeri melihat tangan dan kaki Anjani dipenuhi kain perban dan digips, karena mengalami patah tulang cukup parah. Tetapi Panji tidak henti-hentinya bersyukur, karena selain luka di tangan dan kaki, Anjani tidak mengalami luka serius di bagian tubuh lainnya. Pria itu duduk di atas kasur, berusaha sangat berhati-hati agar tidak menyentuh bagian tubuh Anjani yang terluka. Betapa ia sangat merasa terpukul, dan ingin melemparkan apapun di sekitar, ketika melihat tubuh Anjani yang tergolek lemah, dan tidak sadarkan diri. Mas Panji nangis? Anjani menatap sang suami dengan iba. Sementara itu, ia masih mengalami kesulitan menggerakkan tubuh, hingga kebutuhan apapun terpaksa harus dilayani oleh orang lain. Aku tidak tega melihat kondisi kamu yang seperti ini. Andai bisa, biar aku saja yang menanggung semua penderitaan kamu ini. Panji mengelus lembut rambut Anjani, suaranya serak menahan gejolak hati. Anjani berusaha menampilkan senyum terbaik untuk menghibur pria itu. Meski kesakitan itu terasa melanda hingga ke ulu hati. Mas Panji jangan begitu, nanti juga sembuh kok. Masih untung aku tidak terluka di bagian dalam bukan? Alhamdulillah, karena Allah masih menjagamu. Terima kasih ya Mas. Maaf karena aku sudah merepotkan. Tatapan mata mereka bertemu. Anjani merasa dadanya kembali menghangat. Meski terlihat kusut dan belum bercukur, tetapi Panji masih saja terlihat tampan dan menggoda. Kamu bicara apa sih? Bagiku, kamu itu segala-galanya. Aku ikhlas melakukan apapun untukmu, dan jangan pernah merasa bersalah begitu kepadaku.
Panji mengecup kening Anjani dengan penuh perasaan, sementara Anjani terpejam meresapi bentuk kasih sayang suaminya. Iya. Maaf ya. Setelah beberapa saat, pria itu kembali duduk di samping tempat tidur Anjani. Panji berusaha menahan keinginan gila untuk merengkuh tubuh wanita itu ke dalam pelukan. Terus bagaimana dengan hasil penyelidikan? Orang-orang Mas masih belum memberikan laporan pasti. Tetapi dugaan sementara, ada seseorang yang dengan sengaja menyabotase motor kamu. Panji memperbaiki salah satu kancing baju Anjani yang terlepas, hingga menimbulkan sengatan kecil ketika kulit mereka bersentuhan. Mata Panji menatap sayu pada wajah ayu sang istri. Anjani menatap pria itu tidak kalah hangat. Hati mereka sama-sama terbakar, hingga tanpa disadari, Panji sudah menempelkan bibirnya di atas bibir Anjani. Pria itu mengulum bibir Anjani dengan lembut, penuh perasaan, dan tidak terburu-buru. Seolah ia ingin mencecap keindahan di dalam sana dengan penuh pemujaan, hingga rintihan kesakitan Anjani menyadarkannya. Kamu seharusnya mencegahku melakukan itu, bisik Panji dengan sedikit kesal, entah karena apa. Satu jempolnya mengusap bibir Anjani yang basah, dan sedikit bengkak akibat ulahnya. Bulan madu mereka kembali tertunda. Mereka saling menatap, sebelum akhirnya tertawa bersama. Kita pasti sudah mempermalukan diri sendiri, jika keadaanku tidak seperti ini. Maafkan aku, tidak seharusnya aku kehilangan kontrol seperti tadi. Bukannya Mas memang selalu begitu bila bersamaku? Anjani, jangan mulai nakal ya. Masih segar diingatan Anjani, ketika motor yang ia kendarai melaju kencang. Akhirnya ia menabrak sebuah truk bermuatan sembako, yang untungnya berjalan pelan. Menurut saksi mata yang melihat kejadian itu, tubuhnya membentur badan belakang truk dengan keras, sebelum terjatuh dari motor yang kemudian masuk di bawah truk. Untung tubuhnya tidak terbawa, karena Anjani jatuh tepat di belakang truk. Kemacetan yang kemudian mengular karena lampu lalu lintas menyala merah, menyelamatkan Anjani dari para pengendara yang melajukan kendaraan dengan kencang. Ketika motornya menabrak, Anjani sudah tidak merasakan apapun lagi. Ia tersadar beberapa jam kemudian, setelah di rumah sakit. Rasa perih dan ngilu mulai menjalar di sepanjang kedua tangan dan kaki, yang sudah dibalut dan tak dapat digerakkan dengan normal. Sebenarnya kamu dari mana sih? Kok bisa lewat jalan itu? Tanya Panji dengan tatapan penuh selidik. Ada kekhawatiran besar di dalam suaranya, hingga membuat Anjani kembali dilanda rasa bersalah. Sebenarnya, Anjani berencana menyembunyikan pertemuannya dengan Joanna. Akan tetapi setelah peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu, maka mau tidak mau ia pun harus berkata jujur. Sebenarnya aku baru pulang menemui Joanna. Joanna? Apalagi yang ia lakukan kepadamu? Panji berjengit marah, begitu mendengar pengakuan Anjani. Sudahlah Mas. Ia hanya mengingatkan agar aku menjauhimu, dan aku tidak mau mematuhinya. Wanita itu masih saja belum menyerah. Aku akan memastikan Joanna tidak akan dapat lagi menginjak bumi Indonesia, jika ia terlibat dengan peristiwa yang kamu alami, geram Panji dingin. Aku salah karena sudah demikian berbaik hati kepadanya, dan mengabaikan perasaanmu. Semua sudah terjadi, dan aku juga salah kok. Karena aku terlalu cemburu dengannya. Panji mendekat, kembali mencecap bibir sang istri dengan sepenuh cinta dan kasih sayang. Ia berusaha lebih berhati-hati, agar tidak menyentuh bagian tubuh Anjani yang sakit. Hingga mereka pun akhirnya saling melepaskan diri, ketika paru-paru sudah ingin saling berebut oksigen. Panji menggeleng pelan. Jemari panjangnya menyibakkan beberapa helai rambut Anjani, dari pipi yang kemerahan. Tidak, sayang. Aku yang seharusnya patut disalahkan.
Jika aku tidak memberi kesempatan pada Joanna untuk memasuki kehidupan kita kembali, pasti kejadiannya tidak mungkin akan seperti ini.